Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmawati dengan NPM 19160092 dari kelas PGSD 4C akan menjelaskan materi tentang pengembangan multimedia dari bab 1, 2, dan 3. Untuk bab pertama yaitu media pembelajaran. Adapun pengertiannya yaitu kata media berasal dari bahasa Latin atau medium yang berarti perantara atau pengantar. Media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Menurut hemat penulis, media pembelajaran merupakan media yang secara efektif menyampaikan pesan pembelajaran atau mengandung muatan materi untuk membelajarkan siswa sehingga atmosfer pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan menyenangkan. Media pengajaran merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. Pada proses pembelajaran, media pengajaran merupakan wadah dan penyalur pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru, kepada penerima pesan yaitu siswa. Dalam proses komunikasi tersebut tidak selamanya berhasil karena sewaktu-waktu penafsiran terhadap isi pesan bisa berhasil dan bisa juga gagal. Kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya faktor penghambat proses komunikasi yang dikenal dengan istilah barriers atau noises. Misalnya yaitu perbedaan gaya belajar, minat, intelijensi, keterbatasan daya ingat, cacat tubuh, hambatan jarak geografis, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi media. Media pembelajaran memiliki peran yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun manfaat media atau alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantaranya: pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 3. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. 4. Memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas. Dan yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misalnya objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita. Selanjutnya yaitu jenis dan klasifikasi media. Pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dan pengalaman dari kata-kata. Ketika jenis media tersebut dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada media audio, di mana media yang hanya mengandalkan suara saja. 2. Media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Dan yang terakhir media audiovisual yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Selanjutnya yaitu peranan media pembelajaran. Dalam pendidikan difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Pesan tersebut berupa isi atau materi ajar yang ada di dalam kurikulum yang dituangkan oleh guru atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi. Faktor-faktor tersebut antara lain hambatan psikologis, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Bab selanjutnya yaitu konsep dasar multimedia pembelajaran. Pertama, pengertian multimedia. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai alat komunikasi interaktif yang menciptakan presentasi dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan grafik, teks, animasi, video, dan audio. Multimedia mempunyai kegunaan memperjelas penyajian materi supaya tidak terlalu visual, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, serta dapat mengatasi sikap pasif siswa. Multimedia pembelajaran merupakan komponen yang dapat digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Hal ini dilandasi oleh persepsi bahwa pembelajaran akan berlangsung dengan baik, efektif, dan menyenangkan jika didukung oleh media pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian siswa.
Yang kedua yaitu prinsip multimedia. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu, dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam multimedia pembelajaran, pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Multimedia pembelajaran ini bersifat interaktif dan selanjutnya disebut dengan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Ada beberapa prinsip multimedia pembelajaran, di antaranya yang pertama prinsip contiguity, yang kedua prinsip kesebandingan atau proporsi, yang ketiga prinsip penekanan, yang keempat prinsip keseimbangan atau balance, yang kelima prinsip irama atau ritme, yang keenam prinsip keselarasan atau harmoni, dan yang ketujuh prinsip kesatuan atau unity. Adapun komponen multimedia yaitu beberapa aspek yang harus ada dalam multimedia pembelajaran, antara lain sebagai berikut: 1. Umpan balik, yang kedua percabangan, yang ketiga penilaian, yang keempat monitoring kemajuan, yang kelima petunjuk, dan yang terakhir tampilan. Bab selanjutnya yaitu cara pengembangan multimedia. Yang pertama, proses pembelajaran berbantu multimedia. Menggunakan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi, dan lebih termotivasi dalam proses belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan diberikannya pengetahuan konsep dasar multimedia. Yang pertama yaitu multimedia pra-authoring atau perakitan elemen media. Pada tahap pra-authoring yang pertama adalah acquire media, yaitu proses dan memperoleh atau memutuskan elemen-elemen multimedia apa saja yang akan diperlukan. Hal ini mencakup semua jenis bahan baku seperti kertas dokumen untuk foto atau video. Kemudian multimedia authoring atau macromedia director. Authoring adalah tahap di mana semua elemen media yang telah dibuat atau dimodifikasi, diimpor dan disimpan secara digital di PC dengan menggunakan software Macromedia Director. Elemen-elemen multimedia itu lalu akan digabungkan bersama menjadi satu aplikasi akhir dan diintegrasikan ke dalam satu bentuk presentasi yang digunakan untuk tujuan penyampaian informasi khususnya dalam hal media pembelajaran. Kemudian multimedia pasca authoring, kemasan untuk pengiriman. Pengemasan tidak hanya melibatkan penyimpanan aplikasi ke sebuah media penyimpanan optik, tetapi juga kemasan fisik aplikasi itu sendiri. Sebagai langkah akhir dalam pengembangan proyek multimedia, peserta didik harus membuat aplikasi sendiri dan aplikasi yang berdiri sendiri untuk selanjutnya dikopi ke dalam CD-ROM. Adapun software yang digunakan dalam pembuatan desain cover itu sendiri adalah CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Yang kedua yaitu tahap dan proses pengembangan. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembuatan software. Pengembangan software ini meliputi 5 kegiatan, yaitu penggunaan, pengamatan, analisis, reka bentuk, dan implementasi. Yang ketiga yaitu model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Ada banyak model pengembangan yang sering digunakan oleh para pengembang MPI, diantaranya model EPET, model EDI, model LSC Trolib, model Lee, model Borg dan Gall, dan model Evers dan Baron. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pengembangan multimedia bab 1, 2, dan 3. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.